Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Kita hari ini akan melanjutkan pertemuan yang ke-11 ya, yaitu gangguan kebutuhan aktivitas dan istirahat akibat patologis sistem indera mata. Nah, yang kalian ketahui penyakit apa saja tuh yang gangguan terhadap sistem indera mata? Oke, di sini nanti ada beberapa penyakit seperti uveitis, glukom, buta warna. Nah, kita akan bahas satu-satu. Oke. Yang pertama kita harus tahu nih pengkajian untuk gangguan sistem indera mata. Apa saja sih yang kita kaji pada pasien? Apa saja yang kita tanyakan kepada pasien? Yang pertama tentunya data umum dari pasien ya, baik itu nama, usia, jenis kelamin, alamat maupun pekerjaan. Nah, yang kedua adalah keluhan utama. Pasien biasanya dengan gangguan mata memiliki keluhan mata merah, mata gatal. Nah, itu yang perlu kita kaji. Kemudian data yang harus digali lagi dari keluhan utama, misalnya tadi matanya merah, matanya gatal, ada nggak Bu sebelumnya gangguan saat melihat jauh atau dekat, jangan-jangan dia rabun jauh maupun rabun dekat, atau ada nggak di seluruh lapang pandangnya ini bermasalah, misalnya tidak bisa ngelirik kanan kiri, melihatnya itu nggak bisa sudah tidak bisa melihat lagi kanan dan kirinya. Kemudian keluhan skotoma, ada nggak sih Bu kayak bintik buta, kayak misalnya kerusakan saraf. Nah, itu bisa dengan ngelihat bola mata bergerak. Nah, di situ kelihatan tuh ketika kilatan cahaya. Ketika melihat kilatan cahaya ada bintik buta di mata atau enggak, atau namanya skotoma. Kemudian adanya gejala sistemik seperti demam, malaise, dan sakit kepala. Nah, itu perlu kita kaji. Kemudian ada nggak diplopia, jadi ada bayangan ganda, jadi penglihatannya ada dua gambar yang terpisah dalam satu mata, padahal cuma satu gitu bendanya, tapi ngelihatnya ada dua gambar. Nah, ada nggak seperti itu, baik itu horizontal maupun vertikal. Nah, bisa di kedua mata maupun salah satu mata. Kemudian dari gejala-gejala neurologisnya, ada nggak dia gangguan motorik dan sensoriknya, atau bahkan dia ada gangguan saraf kranial yang bahkan dia bisa menyebabkan mata dia merah atau mata dia gatal seperti itu. Kemudian ada nggak riwayat penyakit dahulu, kita lihat dari apakah dia punya tekanan darah tinggi atau gula dan trauma. Nah, itu yang perlu kita kaji. Kemudian dari pemeriksaan fisik dan tekanan intraokuler. Dari pemeriksaan fisik kita bisa melakukan visus mata ya. Kalian pasti tahu Snellen ya, yang biasa kalian lihat di optik di puskesmas ya. Itu ada Snellen, kita bisa ngecek dari jarak 6 meter atau 20 kaki apakah mata kita ini mengalami rabun jauh maupun rabun dekat. Nah, dari tes ini digunakan untuk memberikan catatan ya mengenai ketajaman visual dari pasien, ada atau tidaknya kelainan diagnosis penyakit, atau bisa mengukur hasil katarak atau operasi lainnya. Ya, untuk mengukur hasil katarak atau operasi lainnya. Kemudian alat yang dibutuhkan apa nih? Tentunya kartu Snellen-nya ya, kalian sudah, atau e-chart-nya bisa melihat ya di lab kita juga ada. Kemudian harus ruangan dengan panjang 5-6 meter, penerangan yang cukup, dan trial frame ya. Jadi ada apa? Seperti kacamata ya untuk melihat bahwa ini minus berapa, jadi ketahuan. Kemudian prosedur pemeriksaannya, tentukan pastikan terdapat cahaya alami ya, jangan gelap. Kemudian jelaskan prosedur kepada pasien. Pasien peralatan yang disentuh pasien bersih. Jangan lupa posisikan pasien duduk, berdiri boleh, jarak 6 meter atau 20 kaki dari grafik. Kemudian uji mata nih satu persatu pada awalnya tanpa kacamata. Kemudian minta pasien tutup mata satu ya, bisa dengan kartu polos, kartu atau tangan. Kemudian minta pasien membaca dari bagian atas grafik dan
dari kiri ke kanan. Jika pasien tidak dapat membaca kartu karena kesulitan bahasa, gunakan e-chart. Cuman yang biasanya kartu Snellen itu ya. Kemudian pemeriksaan intraokular. Nah, pemeriksaan intraokular ini untuk menilai nih dinamika dari humor aqueous. Jadi produksi cairan aqueousnya seperti apa, aliran cairan siapa, atau pembuangan humor aqueousnya seperti apa ya, itu lebih ke saraf. Nah, sekarang masuk ke penyakitnya. Ada penyakit katarak. Sudah pernah mendengar kata katarak ya? Tentunya kelainan mata yang menyebabkan penglihatan menjadi buram. Nah, ini biasanya terjadi lensa matanya itu menjadi keruh akibat dari hidrasi cairan lensa atau adanya denaturasi protein lensa sehingga pandangan seperti tertutup kabut. Jadi kalau ngelihat orang katarak tuh biasanya matanya ada putih. Nah, itu putihnya itu sebenarnya hidrasi cairan atau bahkan sampai ada proteinnya. Nah, untuk klasifikasi dari kataraknya yang pertama adalah katarak kongenital. Katarak kongenital ini munculnya itu sebelum dan segera setelah bayi lahir, berusia kurang dari 1 tahun. Biasanya jadi belum lahir aja sudah divonis dia akan katarak, atau biasanya segera setelah bayi lahir baru ketahuan, baru kurang dari 1 tahun baru muncul. Penyebabnya bisa karena infeksi virus yang dialami pada ibu saat usia kehamilan masih dini. Jadi saat ibunya hamil mengandung, nah itu sudah saat keluar, saat melahirkan udah terjadi katarak. Nah itu namanya katarak kongenital. Kemudian ada katarak rubella. Katarak rubella ini biasanya pada ibu hamil ya, dapat terjadi penyakit rubellanya sendiri. Jadi ada 2 bentuk kekuruhan sentral ya dengan perifer jeni maupun kekuruhan di luar nuklearnya, bisa di bagian dalam matanya maupun di luar matanya. Nah, biasanya virus rubella ini masuk dan terjepit di vesikel lensanya dan bertahan di dalamnya hingga lebih dari 1 tahun. Nah, biasanya katarak rubella ini pada ibu yang hamil. Kemudian ada katarak juvenil nih. Kalau katarak juvenil ini perkembangan kekeruhan kataraknya itu halus dan bulat, hampir seperti kayak orang biasa, cuman dia lebih muncul bintiknya halus dan bulat, jadi keruh gitu, cuman agak halus keruhnya. Kemudian beda dengan yang katarak tadi kongenital, katarak rubella. Nah itu agak-agak tebal ya. Kemudian biasanya kekuruhan ini menyatu berbentuk cincin ya. Kemudian biasanya ada dia itu katarak juvenil ini merupakan penyulit penyakit sistemik atau metabolik. Biasanya sudah ada katarak metabolik, katarak traumatis, dan katarak komplikata. Nah ini. Kemudian katarak senilis biasanya katarak yang muncul pada usia lebih dari 50 tahun. Nah, katarak ini biasanya katarak senilis ini yang biasanya terjadi ya pada lansia-lansia. Oke, kemudian itu akibatnya meningkatnya cairan ya yang masuk ke dalam lensa, mengakibatkan terjadinya separasi lamelar. Oke. Next ada katarak intumescent. Biasanya dia tuh udah kekeruhannya disertai dengan pembengkakan lensa akibat dari lensa degeneratif yang menyerap air. Ya, jadi lebih kepada udah keruh ditambah bengkak, matanya biasanya bengkak. Nah, kemudian katarak brunescent. Kalau katarak brunescent biasanya kataraknya berwarna coklat sampai hitam, bukan putih tapi coklat dan hitam. Kemudian biasanya terjadi pada pasien yang diabetes mellitus dan miopa tinggi. Jadi yang sudah punya DM dan miopa itu cenderung dia akan katarak, tapi kataraknya warna coklat dan hitam. Kemudian biasanya terjadi pada usia yang lebih dari 65 tahun. Kemudian katarak diabetes memang dari efek dari penyakit diabetes. Jadi diabetes itu bisa menyebabkan katarak ya, karena proses dari kelenjar pankreas yang memang dihasilkan. Kemudian etiologi penyebabnya diabetes mellitus bisa terjadi karena tadi efeknya dari DM ya, narkoba, obat-obatan narkotika, radiasi ultraviolet, merokok ya, alkohol, dan kekurangan nutrisi. Rendahnya antioksidan juga bisa beresiko terjadinya katarak.
Untuk patofisiologi sendiri, tadi dari lensa mata terdapat agregat protein yang bisa menghamburkan berkas cahaya dan mengurangi transparansinya sehingga terjadilah kekeruhan yang mengakibatkan katarak sehingga bisa sulit untuk melihat, tidak bisa melihat. Kemudian adanya perubahan protein yang mengakibatkan perubahan warna lensa menjadi kuning atau coklat. Ya, jadi ada dua patofisiologinya, bisa karena protein, ya akibat hamburan berkas cahaya, bisa juga karena protein yang bisa menyebabkan lensa menjadi kuning atau coklat. Untuk faktor resikonya sendiri ada penuaan usia, diabetes, paparan sinar matahari berlebih, merokok, kegemukan, tekanan darah tinggi, cedera mata, operasi mata, penggunaan obat, dan minuman alkohol itu juga berisiko. Kemudian tanda gejalanya kalau katarak pasti penglihatan berkabut atau buram, warna tampak pudar ya, agak-agak putih. Kemudian timbulnya glare, jadi ada lingkaran cahaya yang muncul di sekitar lampu ketika pasien tersebut melihat cahaya, kemudian ada lingkaran-lingkaran di sekitar lampu tersebut. Kemudian penglihatan malam yang buruk dan bahkan bisa penglihatan ganda ya. Nah, ini pathway-nya. Pathway-nya tadi dari lensa yang normal, jernih atau transparan, bisa masuk ke nukleus maupun korteks atau kapsul atas dan kapsul bawah, ya, anterior maupun posterior. Kemudian ditambah pertambahan usia, radiasi, perubahan fisik kimia, kepadatan lensa dan kimia dan protein di lensa berubah, akhirnya bisa penggumpalan darah, koagulasi, penurunan enzim maupun proteinnya terputus. Nah, kalau sudah koagulasi, ada pembekuan darah di situ bisa menyebabkan kekeruhan lensa hingga jalan pembiasan cahaya terhambat ke retina, jadi bisa mengangkut pandangan. Kalau sudah mengangkut pandangan, dia akan menurunkan tajam penglihatan sehingga bisa muncullah gangguan persepsi sensori indera mata. Kemudian kalau sudah proteinnya terputus, infeksi air ke dalam juga akan meningkat, mematahkan serabutan hingga mengganggu transisi sinar. Kalau sudah ini terjadilah penurunan tajam penglihatan. Juga nanti bisa masuk masalah keperawatannya, ada gangguan persepsi sensori, ada risiko cedera, kurang pengetahuan, cemas ya. Nah, itu yang perlu kita tekankan kepada pasien jika penanganan yang tidak segera diabaikan. Nah, komplikasinya ada glukom ya, tadi tekanan bola mata yang tinggi, peradangan pada uveitisnya, dislokasi lensa, afaksia dan pseudofakia. Kemudian pemeriksaan diagnosis sendiri tentunya dari pemeriksaan tes ketajaman visual, pemeriksaan pembesaran pupil dan tonometri ya untuk mengukur tekanan di dalam mata. Untuk penata laksanaan medisnya sendiri, ada penata laksanaan non bedah maupun bedah. Tapi kebanyakan untuk katarak lebih teratasi jika dilakukan pembedahan. Kalau non bedah dia hanya dibantu hanya untuk katarak yang masih ringan dan biasa dibantu dengan kacamata lensa ya. Tapi kalau sudah yang benar-benar tidak bisa, lebih baik di bedah karena katarak itu bisa melihat kembali dibandingkan dengan yang glukom. Kalau glukom lebih bahaya ya karena itu masuk ke syarafnya. Pembedahan bisa operasi maupun lensa buatan. Nah, masuk ke glukom. Kalau glukom itu penyakit kerusakan saraf optik ya. Jadi adanya peningkatan tekanan bola mata, lapang pandangnya itu, jadi lapang pandang sentralnya itu terkena, jadi ada kerusakan lapang pandang hingga akhirnya menghilang tajam penglihatan. Nah, ini yang bahaya. Glukoma itu ada sudut terbuka dan sudut tertutup. Kalau sudut terbuka dia biasanya tekanan pada matanya meningkatnya secara bertahap sehingga bisa langsung merusak saraf optik. Tapi kalau glaukoma sudut tertutup, dia biasanya akibat cairan yang tidak bisa beredar melalui mata dan tekanan meningkat. Jadi dia sulit iris itu untuk membengkok ke depan, mempersempit atau menghalangi sudut drainase yang terbentuk oleh kornea dan iris. Kalau sudut terbuka, dia masih kornea dan irisnya masih bisa terbuka,
masih bisa melihat, tapi kalau tertutup sudah untuk ngelirik kanan dan kiri kornea iris juga akan terganggu. Kemudian glaukoma bertekanan normal, dia sebenarnya glaukom tapi dari tekanan matanya itu normal, tekanan bola mata, pemeriksaan tonometrinya itu normal. Nah, kemudian glaukoma pigmentaris, dia ada butiran pigmen dari iris terbentuk di saluran drainase sehingga bisa memperlambat dan menghalangi cairan yang keluar dari mata. Kemudian faktor resikonya sendiri, biasanya glaukom ini sudah yang berusia di atas 60, memang ada tekanan mata internal yang tinggi, riwayat keluarga juga ada glaukom, ditambah kondisi medis dia punya diabetes, punya penyakit jantung, hipertensi dan anemia. Kemudian dia juga kondisi matanya rabun dekat, pernah mengalami cedera mata atau jenis operasi mata tertentu, kekurangan estrogen awal, ya, kemudian menggunakan obat kortikosteroid, terutama obat tetes mata untuk waktu yang lama. Jadi hati-hati penggunaan obat tetes mata. Kalau udah sekiranya udah 2 minggu terbuka obat tetes matanya dari segelnya, lebih baik dibuang saja, ya. Kemudian gejalanya kalau glaukoma sudut terbuka, dia itu masih ada titik buta baik pada sisi perifernya. Tapi kalau sudah sudut tertutup, dia itu udah sakit dengan gejala yang tadi penglihatan ditambah sakit kepalanya tuh parah sampai bahkan mual, muntah, penglihatan kabur. Nah, itu yang sudah sudut tertutup yang parah. Ini ya, glaukoma itu dari tekanan bola mata tadi tinggi ya, hingga akhirnya hambatan aliran aqueous humornya, sel saraf optiknya juga terdesak dan rusaknya sel jaringan hingga akhirnya bisa nyeri kepala, maka masalah keperawatan bisa nyeri akut. Kemudian ketika serat saraf optiknya terdesak bisa terjadi gangguan lapang pandang hingga akhirnya bisa masuk ke gangguan persepsi sensori, interpretasi yang salah, dan juga bisa masalah keperawatan, kurang pengetahuan dan risiko cedera kalau dia mengalami gangguan penglihatan. Oke, kalau udah pembedahan juga ada pembedahan ya, bisa nyeri akut dan risiko infeksi. Kemudian komplikasinya kehilangan penglihatan. Komplikasi dari pengobatan, operasi untuk mengobati glukosa memiliki risiko infeksi. Jadi komplikasinya selain kebutaan dan ada ternyata komplikasi dari operasinya itu sendiri, jadi memiliki resiko yang tinggi. Apalagi dia jika sudah ada penyakit penyerta DM, hipertensi, dan itu lebih sulit untuk dilakukan operasi karena menunggu keadaan umumnya yang stabil. Kemudian pemeriksaan diagnostiknya tadi dengan tonometri. Tahu ya nak, tonometri itu apa? Jadi seperti ada ada cek mata, kemudian mata kita tempelkan benar bagian itu, nanti mata kita akan ditembakkan hingga ketahuan tekanan bola mata kita berapa. Kemudian menguji kerusakan saraf, area kehilangan penglihatan, mengukur ketebalan kornea, dan memeriksa sudut drainase atau gonoskopi. Kemudian penata laksanaan medisnya tentunya dengan obat tetes mata ya, untuk mengurangi tekanan bola matanya, obat-obatan oral hingga akhirnya pembedahan terapi laser. Kemudian yang ketiga adalah buta warna. Kalau buta warna, ketidakmampuan seorang untuk mengidentifikasi atau membedakan warna tertentu. Nah, untuk klasifikasinya ada trikromasi. Jadi penderita itu mengalami perubahan sensitivitas warna dari satu jenis atau lebih sel kerucut. Jadi trikromasi dibagi menjadi 3, yaitu protanomali. Jadi dia tidak bisa melihat warna merah. Ya, kelemahan pada warna merah, misalnya dia merah tapi nyebutnya ungu. Nah, kalau deuteromali, kelemahan pada warna hijau, sebenarnya harusnya dia jawab hijau tapi dia ngiranya warna biru. Kalau tritanomali, kelemahan pada warna biru, harusnya biru, dia jawab ungu misalnya. Kemudian dikromasi, ya. Kalau tadi trikromasi dibagi menjadi 3, pro, D, 3. Kalau dikromasi ada protanopiat, ya, dia itu tidak adanya sel kerucut warna merah sehingga kecerahan warna merah dan perpaduannya kurang. Sama seperti tadi, cuman dia untuk memadukan antara warna merah dengan yang lain itu nggak bisa. Kemudian deuteranopia itu warna hijau,
ya, dia cuman bisa warna selain hijau. Kemudian Tritanopia tidak adanya sel kerucut yang bakal terhadap warna biru. Jadi warna biru ya yang dia tidak bisa. Kemudian monokramasi, hilang atau berkurangnya semua penglihatan warna sehingga yang terlihat hanya putih dan hitam. Nah ini yang udah berbahaya ya. Komplikasinya kesulitan dalam kehidupan sehari tentunya. Tes warna Ishihara untuk kebutuhan warna merah dan hijau. Biasanya kalian buat tes masuk ya, bisa menjulurkan tangannya sesuai dengan warna merah misalnya. Nah itulah berarti kita tidak buta warna pada buta warna merah. Dan kalau hijau kita tidak bisa, berarti kita ada kebutaan warna pada warna hijau. Oke, jelas ya sampai sini. Oke. Kemudian penata laksananya sendiri harus penggunaan kacamata berwarna khusus ya, atau bisa memakai lensa kontak berwarna merah pada satu mata dan meningkatkan kemampuan beberapa orang untuk membedakan warnanya. Tidak ada cara yang bisa membuat penderita buta warna dapat melihat warna secara jelas. Jadi mau kayak apapun yang namanya buta warna itu ya itulah nggak bisa kita sembuhkan, hanya paling dengan alat bantu. Yang terakhir ada uveitis ya. Uveitis ini adalah peradangan pada mata. Jadi matanya peradang, bengkak, sehingga akhirnya mempengaruhi merusak jaringan mata yang lain. Nah, biasanya uveitis paling sering mempengaruhi bagian mata yang disebut uvea, yaitu lapisan tengah mata ya, yang berada di antara sklera dan lapisan bagian dalam mata. Penyebabnya apa sih? Penyebabnya adalah serangan dari sistem kekebalan tubuh itu sendiri. Jadi infeksi atau tumor ya di dalam mata, memar di mata, racun yang bisa menembus mata. Kalian kucek tangannya kotor juga bisa terjadinya uveitis. Faktor risiko apa? Biasanya orang-orang yang dengan kombinasi gen tertentu, perokok aktif, penyakit sudah AIDS, infeksi yang memang sistem imunnya itu rendah ya, sehingga infeksi apapun, virus apapun yang ringan pun dia bisa tiba-tiba uveitis muncul besar sekali gejalanya. Nah itu. Kemudian ada untuk tanda gejalanya dari uveitis anterior akut bisa terjadi satu atau kedua mata pada orang dewasa. Dari gejalanya sakit mata, penglihatan kabur, sensitif terhadap cahaya, fototerapi, pupil kecil dan kemerahan. Kemudian uveitis intermediate bisa menyebabkan penglihatan kabur dan bintik-bintik gelap atau flutter dan biasanya tidak berhubungan dengan rasa sakit. Kemudian uveitis posterior dapat menyebabkan kehilangan penglihatan. Oke. Kemudian komplikasinya tadi glukom, katarak, edem ya. Bisa terjadi. Pemeriksaan penunjangnya ada tes ketajaman visual, pemeriksaan funduskopi, tekanan intraokuler, dan pemeriksaan dengan slit lamp. Penata laksanaan medisnya fokus pada penata laksanaan medisnya dengan menghilangkan peradangan, mengurangi rasa sakit, mencegah kerusakan jaringan lebih lanjut, dan mengembalikan kehilangan penglihatan. Kemudian tentunya dengan obat antiinflamasi steroid ya, seperti obat tetes mata, pil, disuntikan sekitar atau ke dalam mata. Kemudian untuk tindakan keperawatannya pada gangguan kebutuhan aktivitas dan istirahat yaitu irigasi mata. Jadi nanti irigasi mata ada pembersihan area mata ya dengan cara menyiram mata menggunakan cairan untuk mengeluarkan sekresinya, benda asing maupun bahan kimia encernya. Kemudian tujuannya untuk mengobati proses inflamasi konjungtivitis peradangan konjungtivanya, mengaplikasikan obat untuk efek antiseptiknya. Jadi irigasi matanya cuma pakai NaCl, kemudian diirigasi, digerujukan ke matanya biar bersih air matanya sehingga cairan-cairan bahan kimia benda asingnya bisa hilang. Nah, evaluasinya apa? Untuk kebutuhan aktivitas tentunya peningkatan fungsi sistem tubuh, peningkatan kekuatan dan ketahanan tubuh, peningkatan fleksibilitas gerakan tubuh, peningkatan fungsi motorik, perasaan nyaman pada pasien, dan ekspresi pasien menunjukkan kenyamanan. Ini adalah evaluasi atau capaian yang kita inginkan. Oke, baik.
Sekian materi tentang gangguan kebutuhan aktivitas dan istirahat akibat patologis sistem indera mata. Jika ada yang tanyakan, silahkan di komen @link ya di bawah. Silakan mengajukan pertanyaan dengan nama NPM, kemudian pertanyaannya apa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.